Kenalin, nama saya Zainul Abidin. Biasanya teman-teman pada manggil tuh Inul. Saya sebagai salah satu dari founder ya, bisa disebut founder. Founder dari Numani Kopi. Di konsep bisnis F&B itu seperti apa? Supply chain-nya kayak gimana? Terus marketingnya seperti apa? Terus penentuan lokasi yang bagus seperti apa? Yang pengen mulai bisnis pasti ya musuh utama itu adalah modal sih, karena itu yang paling kita susah dapat, kecuali kita emang udah punya privilege di awal. Mungkin gampang untuk memulainya. Tapi terbesit juga di pikiran saya, malahan ini adalah sebuah peluang buat saya, yang dimana orang-orang tuh udah pada terpuruk bisnisnya, ekonominya hancur. Sebenarnya bukan untuk memulai bisnis ya, bukan untuk buka bisnis ya, tapi untuk prepare. Orang ngopi ya karena pengen ngopi, karena pengen nongkrong, karena pengen bercengkerama sama teman-temannya, atau karena pengen pacaran sama pasangannya, atau pengen hangout sama keluarganya. Terus juga mereka ini 2000 orang ini adalah masyarakat sekitar yang memang jadi market yang kita cari. Halo Sobat Join Talks, nah senang banget nih bisa nyapa kalian di ruang ngobrol yang selalu penuh inspirasi dan cerita seru tentunya. Nah hari ini kita itu bakal bahas tentang bagian keseharian orang nih. Ada yang tahu nggak apa? Apa? Bener banget, kopi. Tapi bukan cuman soal minuman lah ya. Kita itu bakal ngobrolin tentang perjalanan, proses, dan semangat membangun bisnis dari nol lewat secangkir kopi. Nah, karena di balik setiap seduhan itu ada konsistensi, keberanian, dan cerita yang cukup menarik untuk disimak. Nah, di episode kali ini tuh aku udah ditemenin oleh salah satu sosok yang bisa menyatukan semua itu dalam suatu brand yang gak cuma dikenal, tapi juga dicintai tentunya ya. Di samping saya udah hadir owner salah satu coffee shop yang paling nyaman dan punya vibes keren di sekitaran Jakarta Utara tentunya, Numani Coffee. Oke, Kak, langsung aja bisa kenalan nih, Kak. Ya, halo teman-teman, kenalin, nama saya Zainul Abidin. Biasanya teman-teman pada manggil tuh Inul. Kalau di sini pada manggil tuh Bang Inul. Bang Inul, oke. Kainol, Bang Inul, gitu. Jadinya di sini saya sebagai salah satu dari founder ya, bisa disebut founder. Founder dari Numani Kopi. Yang dimana Numani Kopi ini udah berdiri selama hampir 5 tahun, jalan 5 tahun. Udah 4 tahun, dari tahun 2021. Gitu. Oke, nah karena kita senang banget nih ya, kita udah excited banget buat ngobrol-ngobrol bareng sama Bang Inul. Nah, karena kan Bang Inul ini sosok di balik Numani Coffee nih. Boleh nggak sih kita sebelum bahas lebih lanjut, kita mau tahu nih, apa sih cerita di balik Bang Inul ini bisa jatuh cinta pertama kali sama dunia kopi? Oke. Paling kalau untuk dunia kopi sendiri ya, pertama yang saya geluti itu sebenarnya saya gak ngerti sih masalah kopi ini kayak gimana. Saya cuma ngerti konsep bisnis F&B itu seperti apa. Soalnya saya bukan pernah kerja, tapi saya sering belajar dulu ke teman saya yang udah bergelut di bidang F&B franchise. Di sana saya banyak belajar sama top manajemen di sana, jadinya saya udah sedikit ngerti lah untuk masalah F&B, bisnis F&B ini, mulai dari supply chain-nya kayak gimana, terus marketingnya seperti apa, terus penentuan lokasi yang bagus seperti apa. Di sini saya sudah mengerti. Cuman yang jadi terkendala di awal emang dari sisi modal ya. Pasti. Kalau dari teman-teman yang pengen mulai bisnis, pasti ya musuh utama itu adalah modal sih. Karena itu yang paling kita susah dapat. Kecuali kita emang udah punya privilege di awal. Mungkin gampang untuk memulainya. Tapi untuk orang-orang yang seperti saya nggak punya privilege di awal dari dalam sisi modal, itu agak susah. Tapi bukan berarti untuk terpuruk, untuk berhenti di situ, enggak. Modal tuh ada berbagai cara lah untuk mendapatkannya. Mulai dari modal tenaga, walaupun kita nggak punya duit, modal pikiran, itu kan udah jadi termasuk modal awal kita. Benar. Untuk memulai suatu hal ya.
Kalau untuk Numani Kopi sendiri ini berdiri sekitar 5 tahun. Modal awalnya tuh saya modal nekat sebenarnya. Dulu saya punya konsep bisnis yang dimana kopi ini masih belum begitu booming di Jakarta, Oke. khususnya di Tanjung Priok ya, yang notabene-nya orang kalau ngopi ini ya kopi warkop. Iya benar benar. Belum ada Oke. kopi shop, masih sedikit banget kompetitornya, masih sedikit banget untuk kopi shop. Ya udah saya memberanikan diri untuk ngebuat sebuah proposal yang dimana tujuannya untuk mencari investor. Soalnya di sini saya nggak punya duit di awal. Oke. Itu sih awal mulanya. Hmm. Yang kedua juga yang jadi kendala, saya nggak ngerti nih cara bikin kopi seperti apa. Oke. Nah, di situ juga bukan berarti kita harus nyerah ya gitu aja ya. Di sini saya juga nyari partner bisnis yang ngerti cara buat kopi, yang cara gramasi kopi, cara buat menu, develop menu itu kayak gimana. Jadinya kita saling kolaborasi untuk tukar pikiran, gimana caranya menciptakan suasana kopi yang masuk di Priok khususnya. Soalnya kan mindset orang Priok kan kalau untuk kopi kan beda ya. Mungkin kalau di wilayah lain seperti Jakarta Selatan, kopi itu benar-benar pure kopi Iya iya. yang rasanya ada pahit, asam dan sebagainya. Di sini kita menyesuaikan. Kalau orang Priok kopi itu ya kopi susu, Iya benar-benar. Oke. Oke, kopi oke. manis. Nah, di sini kita mulai develop, mulai dari menunya, terus suppliernya. Yang paling penting sih ya cara mendapatkan modalnya sih. Soalnya lagi waktu itu emang terkendala banget, apalagi pas masih awal COVID, yang dimana orang benar-benar nahan duit. Iya. Di situ gak bakal ada yang berani orang untuk keluar duit investasi, apalagi di bisnis F&B, Benar. ya kan? Iya Ya. saat COVID ya. Ya betul, di saat COVID challenge-nya emang di situ, gimana cara kita meyakinkan investor untuk investasi di bisnis ini, yang dimana padahal pada saat itu nih lagi terpuruk banget ekonomi, orang-orang lagi nahan duit, malahan sama kita disuruh untuk buka bisnis. Iya benar. Itu challenging-nya emang. Paling di situ sih untuk awal mula Numani Kopi. Oke, nah untuk filosofinya sendiri nih Kak, dari apa sih filosofi atau arti dibalik kata-kata Numani itu sendiri? Kalau untuk nama Numani Kopi ini sendiri sebenarnya dari bahasa Jawa ya, tuman. Oh, Nah, tuman, ya, tuman, ya. kebiasaan, biasain lah, biasain ngopi, biasain lu pada ngopi, Numani Kopi, intinya gitu. Biasain ngopi lah. Iya. Ya, bener banget. Oke. Betul. Nah, terus berarti kan ini udah jalan 5 tahun nih kayak. Betul. Berarti kan banyak lah ya tantangan-tantangannya. Tantangan yang paling besar apa sih yang dirasakan dari awal pengonsepan bahkan sampai sekarang? Kalau untuk tantangan paling sebenarnya ini paling berat awal ya. Pertama tuh cara mendapatkan investornya. Itu yang paling besar menurut saya. Waktu itu di tengah COVID ya. Saya ada pertanyaan yang paling melekat tuh di pikiran saya. Kenapa kita harus buka bisnis di tengah COVID ini? Itu yang jadi pertanyaan. Saya juga awalnya mikir, kenapa ya? Kok harus di tengah COVID kayak gini? Tapi terbesit juga di pikiran saya, malahan ini adalah sebuah peluang buat saya. Iya. Yang dimana orang-orang tuh udah pada terpuruk bisnisnya, ekonominya hancur. Sebenarnya bukan untuk memulai bisnis ya, bukan untuk buka bisnis ya, Iya. tapi untuk prepare. Yang saya sampaikan kepada investor, salah. Misalkan kita untuk buka bisnis tengah COVID ini salah, emang benar salah. Pure salah, yang dimana ekonomi sedang lesu, orang-orang nahan duit, kita buka bisnis. Cuman untuk meyakinkan investor, saya bilang, ya waktunya sekarang ini adalah untuk prepare. Mulai dari membeli alat yang dimana harga lagi hancur-hancuran, beli bahan baku harganya lagi hancur-hancuran, terus kita konsep dengan baik sampai COVID-nya mereda baru kita buka. Oke. Itu konsep awalnya untuk Numani Kopi. Tapi berjalannya waktu, investor mulai yakin, ya udah akhirnya saya dikasih modal awal. Nah, udah dikasih modal awal, sekarang gimana cara ngejalaninnya di tengah COVID kayak gini? Ya bukan saya berarti membenarkan hal ini ya. Di tengah COVID ini kita buka tapi diem-diem. Itu adalah hal salah. Iya, oke. Tapi bagaimanapun di tengah ekonomi yang sedang lesu kayak gini, kita harus putar otak. Benar. Ya kan? Kita udah memulai, kita juga harus menjalankan. Benar, Mbak. Gitu. Jadinya mau gak mau kita buka ngumpet-ngumpetan. Ya untuknya alhamdulillah dari modal awal yang dikasih investor itu cuman 1 bulan kita udah balik modal. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Iya, untungnya. Itu paling challengingnya ya gimana cara mempertahankan customer untuk nextnya. Itu sih yang paling susah. Daripada mencari customer baru, yang paling susah tuh sebenarnya mempertahankan customer yang udah ada. Iya, benar. Benar. Kalau nyari customer baru gampang, kita buka promo, itu banyak customer baru datang. Tapi apakah yang baru datang itu bakal ada repeat lagi sesudahnya?
Nah, itu yang jadi iya. Nah, itu yang jadi apa namanya challenge buat kita Benar banget. gitu. Nah, kan udah berarti kan udah 5 tahun, udah penuh banyak rintangan lah ya yang udah Betul. yang udah dirasain. Apa sih momen yang kayak, wah ini mulai berhasil nih? Di Kalau titik apa? oke. Paling sih kalau untuk di titik apa, pertama saya saya sharing aja ke teman-teman ya. Numani Kopi ini dulu nggak sebesar ini. Kecil banget, cuman lahan sepetak di bawah. Oh iya. Iya, cuman sepetak di bawah. Paling kalau untuk ukuran meja itu sekitar cuman ada 10 meja. Dengan 4 kursi. Ada 1 set itu ada 1 meja dan 4 kursi. Berarti sekitar ya 15 kali 4 lah ya untuk kapasitasnya lah ya. Sekitar 50 orangan. Kecil banget kita, meja bara masih dari kayu, terus mesin kopinya masih pakai mesin kopi yang harga 1 jutaan dulu. Kitchen itu masih kecil banget, cuman ada 1 tungku kompornya. Yang ngebuat saya merasa, oh ini udah ada di titik berhasil ya ketika kita mulai pelan-pelan untuk ngebangun Numani ini sendiri. Kita mulai bangun meja kursinya sesuai konsep kekinian. Mulai dari bawah, terus kita bangun rooftop yang di sini, terus kita bangun rooftop belakang sama bangun indoor. Pelan-pelan banget kita ini perjalanan 5 tahun nggak bim salah bim jadi seperti ini, enggak. Pelan-pelan di setiap tahunnya ada step-stepnya. Kita udah dapat duit, iya kita dapat duit. Yaudah kita bangun ini, kita punya duit, kas, oke kita bangun ini gitu. Nah itu yang membuat apa namanya, yang jadi titik berat lah buat saya kalau Numani ini. Wah kita udah bisa itu loh, udah bisa ngerasain nikmatnya sekarang gitu. Nah, kita bahas secara bisnis nih ya. Oke. Kan tadi udah origin dari Numani ini sendiri. Nah, pernah nggak sih ada cerita menarik dari kayak kegiatan atau kayak aktivitas nih yang diadakan sama Numani ini sendiri? Kalau untuk event paling itu ya seputar event. Sebenarnya Numani ini saya pengen orang ke Numani bukan karena ada something-nya. Ya. Tapi orang ke Numani saya pengen karena ada kenyamanannya. Kebanyakan kan orang kayak coffee shop, dia nih buat menarik customer, dia ngadain live music buat narik customer. Cuman yang jadi pertanyaan itu seberapa lama efek itu bakal bertahan. Benar. Soalnya ketika kita anggap deh ngadain live music ya, mungkin ada sebagian juga yang berhasil, ada sebagian juga yang tidak. Itu kan tergantung apa namanya pola pikir dari pelaku bisnis itu sendiri ya. Tapi kalau dari pola pikir saya sendiri, kalau untuk market Priok, untuk live music itu cuma bertahan sebentar. Jadinya orang kayak pengen dengerin ngopi itu karena ada live musiknya. Nah itu yang pengen saya ubah. Orang ngopi ya karena pengen ngopi, karena pengen nongkrong, karena pengen bercengkerama sama teman-temannya, atau karena pengen pacaran sama pasangannya, atau pengen hangout sama keluarganya. Nah itu yang pengen saya bangun. Jadi di sini bener-bener gak ada event satupun dari ada beberapa kali. Cuman itu emang saya lihatnya nggak efektif. Efektifnya cuma sebentar namanya di awal doang. Tapi untuk berkelanjutannya itu kurang. Makanya di sini saya menitik beratkan untuk masalah di produknya yang kita harus develop lebih bagus biar orang-orang suka sama kopi kita, rasanya, terus sama nuansanya. Itu sih paling sih. Nah, kalau gitu berarti strategi pemasaran apa sih yang sejauh ini tuh sebenarnya ngaruh banget untuk membesarkan nama Numani ini sendiri? Kalau untuk strategi pemasaran yang saya jalankan selama ini ya, saya nggak terlalu muluk-muluk ya untuk strategi pemasaran. Soalnya menurut saya dari beberapa indikator Numani ini udah memenuhi syarat. Mulai dari sisi tempat kita bagus, lokasinya strategis di pinggir jalan, area parkir kita luas. Terus mulai dari harga kita kompetitif. Mulai dari produk juga, produk kita, saya di sini pakai produk yang bahan bakunya tuh bukan main-main. Bukan sekelas warkop yang disimsalabim kemasannya itu jadi kopi, nggak kayak gitu, bener-bener dari pure. Itu biskopnya biskop beneran Biskop beneran lah, masa bohongan sih biskopnya. Enak banget. Makanya itu ya, terus dari sisi tempat harga yang kompetitif dibandingkan kompetitor. Terus kalau untuk dari media promosi kita IG Numani itu jalan. Menurut saya itu udah jadi beberapa indikator dari pemasaran yang saya buat ya. Bukan dari sisi event. Kalau saya agak kurang kalau dari sisi event itu. Nah, berarti kalau misalkan gitu itu berarti kan ada peran digital platform lah ya. Ya, betul. Apa sih perannya nih dalam pengembangan usaha dalam digital platform itu sendiri buat Numani? Betul. Ya kan? Kalau untuk perannya sih ya insight-nya emang tinggi banget sih. Kayak IG.
Untuk follower kita sekarang sekitar ada 2000-an lah ya. Tapi itu follower aktif, kita nggak pernah beli-beli follower. Oke. Dalam artian ya 2000 ini adalah masyarakat yang udah pernah ke Numani, pasti lah ya. itu organik. Terus juga mereka ini 2000 orang ini adalah masyarakat sekitar yang memang jadi market yang kita cari. Soalnya kita kan nggak bisa mencakup orang dari pik suruh ke sini, ya mungkin adalah beberapa. Tapi itu kayak apa ya, kurang lah menurut saya. Jadi emang kita target marketnya itu adalah orang-orang sekitar sini, gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke segmen selanjutnya nih ya. Jadi kan ada DNA nih. DNA itu kan fondasi yang menentukan bagaimana perusahaan beroperasi nih, Kak. Menurut Kakak apa sih DNA dari bisnis lokal yang bisa bertahan dan bertumbuh? DNA tuh berarti kayak apanya sih ya? Fondasinya itu sendiri. Jadi fondasi yang menentukan bagaimana perusahaan itu beroperasi. Oh, kalau menurut saya sih dari sisi internal. Kalau internal kita kuat, pasti fondasi kita kuat. Kalau untuk Numani sendiri ya, internal nih solid banget. Saya dari awal buka Numani sampai sekarang tuh karyawannya itu aja. Turnover saya tuh nggak begitu besar. Oke. Kecil banget, dan itu alasannya karena jelas. Biasanya itu karena mereka pengen fokus kuliah. Kebanyakan ya, kalau untuk kayak karyawan yang lainnya seperti bar saya itu udah dari ngikut saya tuh dari awal sampai sekarang, barista saya, head bar saya. Gak pernah ada turnover yang begitu tinggi. Kasih apa namanya, kitchen saya dari awal sampai sekarang juga, terus cleaning saya dari awal sampai sekarang. Paling yang berubah-ubah tuh kasir kebanyakan. Soalnya emang saya ngasih nyari kasir tuh satu yang masih sekolah lah. Itu juga jadi bentuk strategi marketing saya juga sih. Maksudnya yang masih sekolah nih banyak juga nih temennya nih. Iya, gitu. bener banget. Banyak juga temennya. Bisa ngajak temen-temen lah ya. Temennya. Nah, kebanyakan mereka kalau kasir turnover itu ya karena emang fokus kuliah. Gitu. Tapi kalau dari sisi internal kita emang bisa dibilang solid banget. Turnover kita nggak begitu tinggi. Oke. Itu sih paling dari internal sih, fondasi menurut saya ya. Kalau fondasinya solid, ya otomatis batangnya bakal kuat. Oke. Gitu. Oke. Nah, ada nggak sih tips dari kakak untuk anak muda nih yang mau mulai usaha tapi masih kayak ragu gitu, Kak? Kayak aku sendiri nih, misal kayak aku mau bikin usaha tapi kayak aku masih ragu nih. Apa advice yang bakal kakak kasihin ke aku? Berarti saya bukan advisor yang baik juga ya. Ya. Mungkin kalau dari pengalaman saya, kalau untuk soalnya saya mau mulai ini kan juga dari di usia berarti sekitar 22 tahunan lah ya. Di usia aku sekarang dong. Iya, 22 tahunan berarti saya mulai ini. Ya untuk pas saya di umur segitu ya, segitu yang penting berani. Soalnya di umur segitu saya nggak punya duit, bener-bener nggak punya duit. Saya baru terima kerja di satu perusahaan yang dengan gaji UMR. Gimana bisa saya buka bisnis seperti ini? Yang walaupun modal awalnya begitu besar sih, kecil. Cuman kan untuk saya yang duitnya masih terjangkau banget nih ya, untuk ngeluarin duit segitu itu masih berat. Yang penting berani. Kalau dari keberanian itu semuanya pasti bisa dijalanin kok, menurut saya. Ada peluang dan berani. Setiap ada peluang jangan disia-siain. Bener banget. Oke. Nah, buat 5 tahun ke depan nih, apa harapan kakak buat Numani? Buka cabang baru. Amin. Buka cabang baru ya, ditungguin. Nah, kalau buka cabang baru pengennya di mana nih lokasinya? Sebenarnya udah ada plan kita untuk buka cabang baru, cuman emang dari sisi tempat masih sedang dinegosiasikan. Untuk tempatnya stay tune aja sih. Oke, stay tune ya. Stay tune. Nah, terakhir dong, boleh dong sampein pesan inspiratif buat para pendengar Joint Talks yang mau merintis bisnis. Oke. Paling kalau untuk pesan-pesan ke teman-teman yang pengen memulai bisnis baru ya, khususnya anak-anak muda yang masih di umur 20 sampai ya 23 lah ya, yang bisa saya bilang muda itu ya. Pertama itu berani, yang kedua itu berdoa, yang ketiga itu jangan pelit ke orang tua. Asli jangan pelit ke orang tua, nggak bohong, itu yang paling mujur. Iya, benar. Mau berapapun kasih ke orang tua, mau susah apapun kasih ke orang tua. Jangan sampai orang tua tuh merasa kekurangan. Jangan sampai, walaupun kita emang dalam keadaan sesulit apapun, orang tua itu jangan dilupakan. Itu sih yang paling penting menurut saya. Soalnya doa orang tua ini yang paling penting menurut saya untuk keberhasilan saya selama berkarir.
itu doa orang tua. Sebelum saya berangkat kerja, saya selalu minta doa ke orang tua saya, minta doakan yang terbaik untuk hari ini dan ke depannya. Itu sih yang paling penting menurut saya, itu doa orang tua. Nggak ada lagi. Soalnya kalau dari orang tua tuh intervalnya tuh langsung ke atas, Iya. langsung naik eskalasinya. Jadinya emang doa orang tua yang paling penting selain keberanian ya. Oke. Cuma berani kalau durhaka sama orang tuanya, itu berani durhaka sama. Itu berani sama orang tua itu Iya. namanya ya. Gitu. Oke, wah. Luar biasa banget lah ya obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak banget buat Kaino sudah ngasih insight, udah ngasih tahu lah ya bagaimana membuat bisnis dari awal dan kisah-kisah inspiratifnya, dan udah mampir ke Joint Talk. Semoga makin banyak banget yang terinspirasi untuk ngopi sambil bikin bisnis tentunya. Ya nggak sih, kayak Numani Coffee nih. Boleh. Ya nggak, bener banget nggak. Nah, Bisa dijadiin inspirasi buat teman-teman yang pengen buka kopi dari tempat produk, nggak apa-apa, kita terbuka kok. iya, kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Sharing. Nah, mungkin kalau misalkan nih kayak teman-teman mau sharing, boleh nggak bagi informasinya kayak mungkin Instagram gitu atau gimana gitu? Instagram saya di paling Instagram Numani sih. Instagram Numani ya. Ini kopi underscore. Oke, langsung ke situ buat itu aja DM. tanya-tanya. Yang mau mampir juga boleh, kalau lihat kayak menu yang kayak waduh ini menunya enak banget, harus ngopi sambil tanya-tanya sambil berbisnis-bisnis lah ya di sini lah ya. Ketemu investor bahkan di sini juga boleh banget ya. Nah, oke, terima kasih buat teman-teman Joint Talks buat hari ini. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan lain kali. Dadah.